Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana dingin-dingin gini di Jogja. Nggak tahu di tempat teman-teman semua. Kita haturkan syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali melalui mata kuliah psikologi agama ini, dan semoga apa yang akan kita diskusikan menjadi amal kebaikan untuk kita semua ya. Wah, saya keluar ya, mohon maaf. Baik, teman-teman semua masih bisa mendengar saya? Masih, Pak. Baik. Oke, tadi keluar sebentar ya. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua digolongkan sebagai pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin. Teman-teman semua, marilah kita mulai perkuliahan kita pada siang ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Di sini sudah ada yang pertama tadi Fahimah ya, duluan hadir. Kemudian ada Rizky Ayu, ada Pangestu, ada Fauzia, ada Elma, ada Ahmad Faza, ada Afifah, ada Muhammad Ziaul Haq, ada Kamila Tusangada, dan ada Michelle Hasha Farhamilati. Teman-teman semua, kalau kita lihat langsung saja saya share screen. Kalau kita lihat PRPS kita mungkin agak ini ya, bahwa tema perkuliahan kita nggak tahu, lupa nggak lihat jam tadi, jam 12 kayaknya. Jam 1 ini Denata. Baik, teman-teman semua, langsung saja bahwa topik perkuliahan kita pada kesempatan ini adalah ini dia, konversi agama. Oke, teman-teman semua, sebelum kita diskusi lebih lanjut, tentu kita harus berkenalan dulu nih dengan apa itu konversi agama ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang katanya. Apa itu konversi agama? Kawan-kawan semua, adakah dari teman-teman yang pernah mendengar kata konversi agama sebelumnya? Ada? Siapa? Perpindahan agama, Pak. Michelle ya. Siapa? Emma? Iya, Pak. Perpindahan agama ya. Kemudian yang lain? Pindah atau masuknya agama, Pak. Gimana Michelle? Pindah atau masuknya ke dalam suatu agama. Oh, sama dengan tadi ya, perpindahan. Kalau Anda pindah atau masuknya ke dalam satu agama. Baik. Nah, tentu teman-teman, itu adalah pengertian yang common sense ya. Mari kita lihat konversi agama dari perspektif psikologi agama, sehingga pendekatannya pendekatan keilmuan. Kalau begitu, teman-teman, dari pengertian Elma dan Michelle, perpindahan agama, ada orang Kristen masuk Islam, itu konversi apa bukan? Iya, Pak. Konversi ya, Michelle. Tetapi orang Islam masuk ke Kristen, konversi bukan, Michelle? Teman-teman yang lain.
Tadi katanya kalau orang Kristen masuk ke Islam itu namanya konversi, perpindahan agama. Kalau orang Islam, Muslim, pindah ke agama Kristen? Iya Pak, sama Pak. Iya Pak, dua-duanya. Sama ya? Semua Sama agama. dua-duanya. Oke, jadi menurut teman-teman berarti konversi itu perpindahan dari satu agama ke agama yang lain ya? Begitu? Iya Pak, yang berlawanan yang berbeda. Bagus sekali ya. Nah, sekarang mari kita dalami pengertian konversi agama, kemudian prosesnya, faktor-faktornya, dan tipe-tipenya, juga macam-macamnya dari perspektif psikologi agama. Oke, sini ada slide perception student has. Jadi teman-teman, apa persepsi teman-teman tentang 3 poin ini? 1, pengertian konversi agama. Persepsi ya, tidak ada yang salah. Tidak usah googling, tidak usah baca buku. Bagaimana proses konversi agama? Kemudian, apa faktor-faktor penyebab konversi agama? Yang keempat, tipe konversi. Yang kelima, macam-macam konversi. Itu dia, kita akan pelajari itu. Untuk ketiga poin ini saya meminta persepsi teman-teman, tidak usah lama-lama, 5 menit misalnya. Saya kasih tugas, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 orang. Kalau dibagi bagi 5 menjadi 4. Pahimah, Rizky, Pangestu, sama Fauzia. Saya minta Anda untuk mengungkapkan nanti persepsi Anda tentang pengertian konversi agama. Ya, Pahimah, Rizky, Pangestu, dan Fauzia. Kemudian Elma, Ahmad Faza, Afifah, Muhammad Ziaul Haq, sama Kamilatus Saadah, itu Anda menurut pengalaman Anda atau yang Anda baca, Anda lihat di televisi, di YouTube, Anda cari informasi tentang proses konversi agama. Clear? Elma, Ahmad Faza, Afifah, Muhammad Zia, sama Kamilatus Saadah? Sebisanya. Kemudian Michelle Hassa, Denata Bregita, Rizky Nurul Latifah, Niken, sama Muhammad Raihan. Anda mencari informasi tentang faktor-faktor seseorang melakukan konversi agama. Faktor-faktor penyebab ya, Michelle, Denata, Rizky, Niken, sama Muhammad Raihan. Faktor penyebab. Yang selanjutnya, Muhammad Faroki, Aulia Zahra, Hanan Mumtaz, pindah-pindah nih, Fadilah, Muhammad Ibnu Mus. Anda mencari informasi tentang tipe konversi dari perspektif waktu. Nah, yang terakhir, siapa yang belum? Vika, belum ya? Yang belum kesebut oleh saya tadi, Anda cari informasi tentang macam-macam konversi. 5 menit. Oke? Clear teman-teman? Clear? Iya Pak. Oke, silakan 5 menit saja. Boleh ditulis di kertas, nanti akan saya tagih ininya. Hasil persepsinya. Silakan. Ada di bukunya Zakia Darajat ya, yang sudah di-scan.
Kalau mau lihat. Pak Saiza udah dapat tugas? Pak Saiza, Anda kebagian apa? Belum Pak kayaknya. Anda ini aja. Anda pengertian konversi agama. Nomor 1 ya. Baik Pak. Sebisanya, persepsi. Tidak ada benar salah ya, persepsi. Ini tugasnya buat kapan Pak? Boleh dicoret-coret, coret-coret nanti saya tagih. Baik Pak. Ya, oke, lanjut. Wah. Assalamualaikum Pak, maaf ya Pak, telat masuk. Tahu telat kok. Terima kasih Pak. Oke, Anda asa mencari persepsi informasi sebisanya Tentang? macam-macam konversi agama. Oke, sebentar ya Pak. Sebisanya. Ini searching dulu ya Pak. Sebisanya aja. Macam-macam konversi. Ya, betul. Nomor berapa itu? Nomor 5 ya. Silakan, 3 menit lagi. Di bukunya Bapak Tiga Indira Raja. belum Pak? Ada. Indira, Anda terlambat. Ini Anda pilih salah satu. Pilih Indira. Salah satu. Nomor berapa? Nomor Ya. 3 mungkin Pak. Boleh. Di buku Zaki ada Rajat ada Iya Pak. yang sudah saya. Sebisanya ya Pak, senemunya juga ya. Ya. Oke, done Pak. Misalnya. Done. Dan sudah teman-teman? Belum Pak. Oke. Sedapatnya aja. Don't worry. Be happy. Dua menit lagi. Tidak usah khawatir. Ada dosennya nanti yang akan menjelaskan dan meluruskan. Gak usah sedih ya. Terima kasih ya Tas Saiza sudah menemaniku. Yang lain sembunyi. Oh Pak. Satu menit lagi teman-teman. Tidak usah khawatir. Ada dosennya. Lagi di mana Asa? Lagi di masjid.
Gimana Pak? Oke, cukup ya. Baiklah, sedapatnya. Siap. Baik, kawan-kawan semua. Siapa yang kebagian pengertian tadi? Tasaiza kalau nggak salah. Apa Tasaiza? Menurut Tasaiza dulu. Pengertian konversi agama yaitu bisa diartikan dengan berpindah agama, Bapak. Jadi menurut Zakia Darajat, suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula, misalnya dari Islam ke Kristen ataupun sebaliknya, begitu Pak. Saya catat pelan-pelan. Apa? Bisa diartikan pindah agama, Bapak. Terus? Kalau menurut Zakia Darajat, terjadi suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan sebelumnya, Pak. Dengan keyakinan sebelumnya ya? Ya. Oke. Dari mana itu? Dari internet? Ini menurut Zakia Darajat, ya, internet. Oke. Sip. Siapa lagi yang kebagian pengertian? Makasih. Saya, Pak. Ya, Rizky. Ya, Kak. Konversi agama menurut Jalaluddin merupakan suatu istilah untuk proses yang menjurus kepada penerimaan atau perubahan sikap keagamaan individu. Terdapat dua arti. Proses yang menjurus kepada penerimaan atau perubahan sikap keagamaan. Sikap keagamaan, ya, individu. Terdapat dua arti dari konversi agama. Yang pertama, pindah atau masuk ke dalam agama lain, dan yang kedua, perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dan saya juga tadi kan Mbak Tasya Eza dapat yang dari Zakiah Darajat. Saya juga mendapatkan yang dari Zakiah Darajat ini di suatu jurnal. Ini di sini menyatakan bahwa menurut Darajat, konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang cukup berarti. Oke. Ini ya intinya bisa antar atau intra agama ya, Rizky ya? Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Rizky. Oke. Iya, Dek, manggil kakak. Fauzia. Iya. Pengertiannya? Iya, sama seperti Tasya Eza dari Zakia Darajat sama dari Max Hayric itu sama Pak, suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan sebelumnya. Tetapi juga dapat perubahan tersebut bisa dari kayak Rizky antar atau interagama. Terus perubahannya itu berupa arah pandangan, keyakinan, kepercayaan, sikap keagamaan maupun tindak agama. Terus bisa terjadi karena faktor kejiwaan, kondisi lingkungan maupun petunjuk atau hidayah. Oke. Itu ya pengertiannya ya. Iya, kondisi kejiwaan juga masuk. Oke, kondisi kejiwaan ya. Oke. Masih ada yang pertanyaan pertama? Cukup? Siapa lagi? Pangestu. Apa Pangestu? Kalau menurut Jalaluddin, konversi agama itu sebuah tindakan di mana seorang individu atau kelompok itu masuk ataupun berpindah ke sistem kepercayaan ataupun agama yang lain. Sistem kepercayaan lain ya? Iya, Pak. Agama lain, oke. Ini bukan persepsi lagi, ini menurut para ahli nih ya, Pangestu ya? Tadi itu persepsi. Iya, Pak. Paham. Oke, sip. Persepsi aja ya, nggak apa-apa. Masih ada satu lagi tadi? Siapa? Cukup? Oke. Itu pengertian. Proses, siapa yang kedapatan proses tadi? Saya, Pak. Oke. Elma, gimana orang prosesnya konversi agama? Satu?
Kalau menurut saya tentang suatu kayak dorongan jiwa seseorang, kan kelihatan terlihat dari kebiasaan seseorang itu muncul kayak persepsi baru dalam bentuk suatu ide gitu, terus mulai terorganisasi, terus mulai kayak dia menemukan keyakinan yang baru tersebut. Terus hal itu tuh bisa dapat terjadi karena keadaan atau situasi krisis yang dihadapi oleh orang-orangnya, misal kayak pernah tertimpa musibah kemudian frustasi gitu. Tapi kalau yang saya baca tentang yang menurut Zakia Darajat itu ada 5 kan Pak, ada masa tenang, masa ketidaktenangan, masa konversi, masa tenaga dan tentram, terus masa ekspresi konversi gitu Pak. Itu menurut Zakia Darajat ya. Kalau menurut Elma ada dorongan jiwa, ketemu persepsi baru, keyakinan baru gitu ya. Iya Pak. Terus krisis, bagus ini ya, teori baru nih. Krisis konversi juga mungkin karena musibah. Oke, bagus sekali. Yang lain? Siapa tadi yang 5 orang? Tidak ada yang mengaku? Oke, kita lewati. Faktor penyebab konversi. Siapa tadi? Halo guys, udah disebutin tadi. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Niken. Saya, Pak. Gimana Niken? Iya, jadi untuk faktor-faktor penyebab konversi agama, menurut Mukti Ali itu ada 5 faktor. Yang pertama, faktor keluarga, seperti keretakan keluarga, ketidakserasian, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada faktor lingkungan, tempat tinggal. Yang ketiga, ada faktor perubahan status, misalnya perceraian, lalu perubahan pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada yang keempat, ada faktor kemiskinan. Yang kelima, ada faktor pendidikan. Lalu menurut Zakia Darajat juga ada 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama, yaitu ketegangan perasaan. Iya. Tadi itu menurut Mukti Ali. Lalu yang ini menurut Zakia Darajat ada 5 juga faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi agama. Yang pertama ada ketegangan perasaan, lalu pengaruh hubungan dengan tradisi agama, ajakan atau seruan, dan sugesti, serta emosi dan faktor kemauan. Oke, sugesti, emosi, dan kemauan ya. Lengkap ya. Melebihi Zakia Darajat ya. Oke, Anda mengutip satu dari Mukti Ali, ahli studi agama. Yang lain ada? Saya, Bapak. Oke, Michelle. Tapi ini sama Pak, pendapat dari Mukti Ali juga. Oh, berarti Niken sama Michelle sama persis? Saya nemunya Mukti Ali doang, Pak. Oke, ini ya. Tapi sama, inti-intinya coba dibacakan, sama? Saya bacain ya Bapak ya. Faktor-faktornya itu yang pertama ada faktor keluarga, itu sama ya. Terus faktor lingkungan itu bisa tempat tinggal. Terus ada faktor perubahan status seperti perubahan status kayak perceraian. Terus selanjutnya ada faktor kemiskinan seperti kondisi sosial ekonomi. Pandemi ya, gara-gara pandemi ya. Iya Pak. Terus ada yang terakhir ada faktor pendidikan. Gimana faktor pendidikan penjelasannya? Faktor pendidikan ini berperan lebih kuat atas terbentuknya disposisi religius yang lebih kuat bagi kaum wanita daripada kaum pria. Betul. Dalam psikologi agama memang dikatakan perempuan lebih religius dari laki-laki ya. Riset-riset. Ya, nah, yang penuh di gereja ketika itu di Amerika perempuan, laki-lakinya nggak ada. Oke, sip. Ada lagi? Selain Michelle, ada tambahan? Cukup? Ada Pak, saya Pak. Oh, Indira, Anda bagian ini toh? Iya Pak. Oke, apa? Tadi saya menemukan banyak pendapat ya Pak, termasuk yang tadi disampaikan oleh Niken dan Michelle. Lalu di sini saya menyimpulkan konversi agama itu bisa disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Oh, gampang sekali ya. Tinggal faktor internal eksternal ya. Faktor internalnya itu meliputi kemauan dari diri sendiri. Oke. Lalu ketegangan perasaan di mana
adanya pembebasan dari tekanan batin saat individu tersebut menemukan ketenangan di agama yang lain yang tidak dia anut gitu Pak. Yang ketiga faktor emosi. Itu yang masih internal ya, emosi ya? Ya. Lalu yang ketiga itu yang kedua itu ada faktor eksternal. Yang faktor eksternal itu yang pertama pastinya dari keluarga. Di mana bisa adanya perbedaan agama ataupun merasa tidak dianggap di dalam keluarga. Jika agamanya berbeda maka akan terjadi konversi agama. Yang kedua itu ada ajakan dari orang lain, biasanya teman sendiri ataupun dari guru. Influencer ya sekarang, influencer. Ya Pak, ajakan dari orang lain itu pengaruh sosial. Terus ada pengaruh sosial juga Pak, seperti perubahan status yang tadi, kemiskinan itu, terus pendidikan, terus adanya tradisi juga yang bisa menyebabkan konversi agama, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali ya. Anda menyimpulkan dari semua data yang diperoleh teman, kemudian Anda tipologikan internal sama eksternal. Ini saya baca sendiri Pak. Nah, bagus sekali ya. Baik, ya, Pak. Terima kasih Indira. Yang lain masih ada kelompok ini? Cukup? Oke, kalau tidak ada, kita ke tipe konversi. Siapa tadi yang kebagian ini? Saya lupa tidak catat. Siapa? Sudah disebutin loh tadi. Ini Pak Ruk Aulia Fadila Ibnu. Fadila. Iya Pak. Silahkan Fadila sharing ilmunya. Ya, jadi jika dilihat dari sudut pandang waktu, tipe konversi agama menurut Starbucks terdapat dua tipe, yaitu tipe volisional, perubahan secara bertahap. Apa? Kondisional? Tipe volisional, Pak. Volisional? Iya. Gini? Pakai V, Pak. Oh, V. Orang Sunda, maaf ya. Gini? S-nya diganti T, Pak. Volition, Pak. Volition. Volisional. Pakai T, Pak. Bahasa Inggris. Pakai T, Pak. Volitional. Ini? T. Pakai V. T. Pakai V, Pak. V-O-L-I. V. Aduh, orang Sunda ya Allah. Oke. Iya, Pak. T. Maaf, pakai F. Terus? Ya, jadi tipe volisional perubahan secara bertahap. Jadi proses yang konversi agama dilakukan secara perlahan-lahan sehingga pada akhirnya akan menjadi kebiasaan rohani yang baru. Terus yang kedua terdapat tipe self surrender. Surrender, Pak. Surrender. Ya. Oke. Ini yang gimana? Perubahan secara drastis. Oke, drastis ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Fadila. Bagus sekali penjelasannya. Yang lain selain Fadila, siapa yang Fadilah ya? Kok Fadilah? Fadilah. Yang lain? Sama Pak. Hasilnya sama. Ibnu sama? Oh, Muhammad Fadilah sama Ibnu sama. Semoga sakinah mawadah warahmah ya. Baik. Ada yang lain? Nothing? Nakwan, Dekwan, Nakwan? Oke, good, thank you. Asking some, nah ini bagian macam-macam. Ini tuh nggak sama ya Pak sama tipe? Beda. Ini dari perspektif waktu. Anda bagian apa? Asa? Macam, bagian macam Pak. Tapi nemunya malah yang Gak apa-apa. Coba bentar ya Pak. Apa Asa jawabannya? Sebenarnya ini dari William James sih Pak, tentang meneliti pengalaman meneliti gimana orang kok bisa konversi agama. Bagus. Dari William James. The first is konversi agama terjadi karena adanya suatu tenaga jiwa. Motivasi ya? Iya, motivasi dalam jiwa. Sehingga muncul persepsi baru dalam bentuk suatu ide yang bersemi secara mantap.
Ya. Motivasi, persepsi, terus? Kemudian ide. Ide. Aksinya belum, mana konversinya? Nah, kemudian itu belum. Terus ada konversi agama dapat terjadi karena suatu krisis keadaan. Krisis ya? Iya. Terus? Secara mendadak. Kemudian pengaruh sosial. Oh, itu faktor penyebab jangan-jangan. Iya, itu maksudnya faktor. Oke, gak apa-apa. Sip. Pengaruh sosial ya. Oke, yang lain selain asa, macam-macam konversi, siapa yang sharing di sini? Tidak ada? Tadi sudah disebutin loh kawan-kawan, semua dapat tugasnya masing-masing. Baiklah, berarti hanya ini ya, terima kasih. Pak, itu pengaruhnya dihapus aja deh Pak kayaknya. Mana? Pengaruh sosialnya, yang bagian pengaruh sosialnya kayak dihapus aja. Oke, ya nggak apa-apa. Oke Pak, makasih ya Pak, maaf kalau kurang lengkap. Oke, terima kasih teman-teman sudah berbagi ilmunya. Dari bawah ada Asa, kemudian ada Ibnu sama Fadilah, ada Indira, ada Michelle Hassa, ada Niken, ada Elma, ada Tasaiza, Rizky, Fauzia, dan Pangestu. Oke, dari pengertiannya kata teman-teman, pengertian konversi agama adalah berpindah agama atau perubahan keyakinan yang berlawanan dengan keyakinan sebelumnya. Tasaiza ya. Berarti kalau sebelumnya beragama X, kemudian pindah atau berubah ke agama Y, itu adalah konversi ya, itu ya. Yang kedua, proses yang menjurus penerimaan perubahan sikap keagamaan individu bisa antar agama maupun intraagama. Rizky, yang intraagama contohnya gimana Rizky Ayu Latifah? Kalau yang antar jelas ya Rizky. Mana Rizky? Are you here? Atau sholat duhur dulu Rizky? Ya Pak. Gimana contohnya Rizky? Kalau yang intra itu kayak perubahan sikap keagamaannya seseorang, seperti mungkin yang dulunya kurang tahu tentang agama menjadi lebih memahami agama lagi dan mulai belajar tentang agama gitu Pak. Sikap ya, perubahan sikap ya. Oke. Yang intra ya, perubahan sikap ke arah gitu. Baik, makasih. Kemudian yang ketiga dari Fauzi ya, perubahan intraagama bisa sama dengan yang di atas kayaknya, arah pandang, keyakinan, dan lain-lain. Kemudian Pangestu, ketika individu masuk ke sistem kepercayaan atau agama lain. Itu pengertiannya. Luar biasa ya, bagus-bagus ya. Yang kedua, ini adalah proses konversi, kata Elma, ada dorongan jiwa, ada persepsi baru, maaf kalau tidak lengkap tadi, keyakinan baru, krisis, kemudian karena musibah juga, baru masuk konversi. Kemudian ini faktor-faktor penyebab, ada keluarga, lingkungan, perubahan status. Iya ya, ada orang yang setelah cerai kembali ke agama lama ya. Cerai dari pasangannya, perubahan status ya. Jadi duda atau jadi janda kembali ke agama lamanya. Kemiskinan karena pendidikan, ya ada orang karena pendidikan menemukan sesuatu dan konversi. Ada yang sampai dibeasiswakan S3 sampai ke Roma ya, mahal-mahal. Setelah itu malah konversi. Ketegangan perasaan, tradisi agama, sugesti, emosi, kemauan. Oke. Kemudian itu dari ini Ken, dari Michelle, keluarga, lingkungan, perubahan status sama kemiskinan pendidikan. Dari Indira. Nah, Indira lengkap ini, internal dan eksternal. Semua tercakup pokoknya di dalamnya. Kalau nggak internal, eksternal ya. Cerdas itu merangkum atasnya. Baik, terima kasih.
Yang ini kawan-kawan tipe konversi ada volitional bertahap dan ada yang drastis. Kalau ingat tipe pertumbuhan keagamaan menurut William James, yang bertahap ini masuk ke pertumbuhan keagamaan macam mana, teman-teman? Yang healthy minded ya. Oke, kalau yang drastis tiba-tiba berubah gitu, itu sick soul. Itu kemarin. Itu menurut William James ya, menurut William James. Oke, sip. Kemudian yang terakhir dari ASA ini macam-macam konversi, ada motivasi, persepsi, ide, ada krisis katanya. Oke, pengaruhnya agak ragu nih, pengaruh sosialnya. Baik teman-teman, di mana motion tepuk tangannya hilang? Kalau lagi share screen hilang ya. Oke, baiklah, terima kasih pada teman-teman semuanya. Baik kawan-kawan, ada yang ingin menambahkan? Mungkin tadi Fauzi ya, mungkin tadi dapat tugas pengertian dan ternyata menemukan jawaban yang lain, misalnya tipe-tipe atau apa, ada? Atau Tasaiza menemukan jawaban yang bukan bagiannya, macam-macam misalnya. Ini macam-macam belum, baru ASA. Ini Pak, tipe. Ada tipe. Ya, tipe. Apa ASA? Lebih detailnya ya Pak. Yang tipe relational itu artinya perubahan bertahap, yang mana sama. Terus? Terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara bertahap, berangsur-angsur gitu. Kemudian dan perubahan ini tuh biasanya nih ya Pak dari jurnal terjadi secara lambat. Oke, bertahap ya prosesnya lambat. Ya. Proses dan terus orang ini harus menempuh gitu. Orang yang dalam bertahap ini menempuh secara mendalam untuk menjauhkan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan dalam hidupnya. Jadi harus konsisten gitu. Dan setiap orang dalam menghadapi perubahan ini tuh beda-beda gitu. Tergantung bagaimana pengalaman beragama orang itu ya. Tergantung bagaimana proses kenapa dia bisa konversi agama itu. Jadi tergantung kepribadian, pendidikan, dan lingkungan seseorang itu. Oke, itu yang bertahap ya. Karena itu yang bertahap ini ya, teman-teman jarang melakukan apa yang disebut dengan slide back. Balik kembali itu jarang yang bertahap ini. Jarang sekali slide back karena dia melalui proses pendidikan, pemahaman yang mendalam, perenungan, tidak ikut-ikutan gitu. Nah, yang kedua? Kemudian ada tipe self surrender atau perubahan drastis. Slide gitu, slide surrender gini? Ini lebih ke detailnya dulu ya Pak. Detail tentang surrendernya ini tidak melalui proses lama atau panjang, udah jelas ya? Iya, jelas, cepat ya? Iya, terjadi dengan seketika. Cepat ya, berubah gitu ya. Oke, sip, terima kasih ya Asa tambahannya. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Dari apa yang bagian temannya? Ya, Fauzia di bagian mana? Saya kan sama kayak Rizky Ayu, bisa intra sama inter. Tapi yang kalau di Ayu kalau yang di pengertian. Tapi kalau nggak salah tadi Rizky Ayu bilangnya kayak misalnya dari perilaku gitu kan Pak. Kalau misalnya kalau yang intra kayak dari yang lebih dalam pemahaman agamanya. Tapi di sini yang saya baca tuh bisa berupa pandangan. Maaf Fauzia, Anda ingin menambahkan di yang mana? Pengertian? Yang di pengertian Pak, yang di pengertian. Jadi tuh perubahan yang intranya tuh bisa berupa perubahan pandangan terhadap agama yang dianut sendiri. Oke, ini ya perubahan pandangan yang dianut sendiri. Mungkin kalau dalam Islam mazhab, kalau enggak anutan partai politik agamaan gitu kan mungkin. Oke. Perubahan pandangan terhadap agama sendiri ya. Itu? Oke, sip, bagus ya. Baik teman-teman, bagus-bagus jawabannya ya. Sudah layak jadi dosen semua ini ya.
udah bisa menjawab semua pertanyaannya bagus-bagus ini. Baik, terima kasih. Di sini nggak bisa tepuk tangan di mana kalau lagi share screen? Nggak ada ya, reactionnya hilang. Baik, teman-teman semua sekali lagi terima kasih. Selanjutnya ini dari si dosen, ada di buku William J, di buku Zakia Darajat, ada juga di buku Alport, dan beberapa kali saya membimbing riset tentang konversi agama ya, termasuk gitarisnya Sheila on Seven, Sakti. Itu ada skripsi kami, Ajis namanya, sekarang udah jadi dosen di Cirebon, jadi ustadz, jadi dosen, meneliti itu. Dan dikasih duit sama Sakti, diteliti, kasih duit untuk diterbitkan bukunya. Nah, teman-teman kalau nyari mungkin ada itu di SAB, mungkin ada ya. Oke. Nah, mungkin kawan-kawan sekarang yang populer dalam konteks konversi agama siapa ya akhir-akhir ini? Di berita siapa atas saya Roja? Putrinya Soekarno-Hatta. Nah, itu ya. Usia yang 70 tahun, beliau memutuskan untuk memeluk agama, bahasa dia, agama leluhur. Oke, itu dia. Mungkin teman-teman bisa meneliti itu untuk skripsinya ya. Nanti saya bersedia membimbingnya. Baiklah. Nah, ini dia pengertian konversi teman-teman. Oke, suatu tipe secara itu pengertian konversi agama dari perspektif psikologi ya, bukan sosiologi, bukan yang lain. Oke, aduh salah malah kuning. Oke, suatu tipe pertumbuhan. Oke, yang kemarin kan sudah ya, salah satu kalau William James mengelompokkan ke salah satu tipe pertumbuhan keagamaan dan perkembangan spiritual atau keagamaan yang melibatkan perubahan arah yang sangat besar tadi ya teman-teman, yang berlainan dengan sebelumnya, perubahan arah yang besar kan, yang berkenaan dengan pemikiran dan perilaku keagamaan. Gimana di sini kelihatan corak psikologinya? Di perilaku ini tuh teman-teman. Oke, jadi perubahan besar itu bukan konversi kalau hanya omong doang. Betul? Misalnya ada di sini kok nggak ada mahasiswanya ya, mahasiswi semua. Misalnya ada kawan Anda bilang, oh, saya sekarang sudah konversi ke Sufi loh, Tasaiza, Fauzia, Asad. Oh. Tapi dia sambil ngerokok berdiri gini. Wah, itu bukan konversi, itu baru di orientasinya saja, perilakunya belum. Nah, perilakunya tidak, maka itu dalam psikologi agama bukan konversi. Pengakuan dia itu membual, karena perubahan itu yang paling penting bukan hanya dengan pemikiran, tapi perilaku keagamaan. Perilakunya itu yang karena itu tanpa ngomong pun seseorang ketika berubah dengan perubahan yang sangat drastis, terserah nanti perubahannya gradual apa tidak gradual ya, direct atau gradual, tapi dia sudah menunjukkan perubahan perilaku, itu sudah konversi tanpa bilang, "Wih, saya konversi loh dari filosof, dari psikolog ke Sufi," dari psikolog sekuler ke psikolog Islam. Nah, itu yang intra ya. Jadi ini dia. Kata kuncinya di perilaku keagamaannya. Oke. Ada seorang preman misalnya yang terkenal itu ya, sekarang kaya sekali beliau bisnisnya. Seorang preman menjadi seorang melakukan konversi dan dia perilakunya berubah betul dari tukang palak dulu ya, debt collector, sekarang menjadi ustadz bahkan kan, ke masjid terus ada ya, masih ya, namanya
nama belakang beliau adalah nama pulau bagian timur Pulau Ambon. Siapa namanya? Hercules ya. Apa siapa? Ya, aku. Siapa yang pernah ke Ambon itu dekat sekali. Nah, itu dia. Jawaban teman-teman tadi sudah betul semua, disempurnakan oleh jawaban ini bahwa perubahan arah besar itu atau berlawanan arah kata teman-teman tadi itu terutama syaratnya adalah perubahan perilaku ini. Perubahan perilaku ini ke arah yang lebih baik toh kalau konversi itu. Ke arah yang lebih baik. Oke, itu dia. Nah, oleh karena itu konversi merujuk pada satu episode tentang emosional. Tentu melibatkan rasa atau pengalaman itu ya. Episode yang berupa pencerahan. Nah, dalam psikologi, dalam terminologi apapun, yang namanya pencerahan itu adalah bermakna positif kan, teman-teman. Pencerahan yang mungkin tiba-tiba dan kadang sangat dalam, tadi mendalam kata Hasan, atau biasa-biasa saja, meskipun kadang juga muncul melalui proses yang lebih bertahap. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa pencerahan ini bisa sudden, bisa gradual. Kata Anda tadi volisional ya. Maaf ya, saya itu susah bedakan PF sama P. Sama semua itu bagi saya. Oke, nah pencerahan ini. Maka perubahannya perubahan perilaku toh kalau pencerahan itu. Oke. Masih ingat teman-teman, ada mata kuliah sejarah agama-agama, semua pencerahan itu melibatkan perubahan perilaku kan. Rasulullah SAW dapatkan wahyu kan, Buddha mendapatkan nirvana. Ada juga tokoh keraton Jogja namanya Suryo Tama misalnya juga meninggalkan keraton setelah mendapatkan pencerahan ini. Apa perilakunya meninggalkan keraton? Oke, ini agak-agak melebar dikit. Itu dia ya. Tipe pertumbuhan dan perkembangan spiritual atau keagamaan yang arahnya besar. Dari yang preman menjadi orang yang soleh. Itu konversi. Oke, jadi kalau ada teman di sekitar Anda yang mengalami perubahan arah besar ini, dari sebelumnya suka merokok, menjadi tobat tidak merokok, itu konversi. Konversi agama kalau perubahannya itu karena alasan agama. Kalau alasan kesehatan kan bukan konversi agama ya. Karena agama saya misalnya melarang merusak diri sendiri. Kan jadi kampanye anti rokok ini. Oke. Nah, itu dia. Itu pengertiannya. Nah, teman-teman, untuk jawaban yang kedua, sama dengan yang teman-teman tadi, proses konversi itu ada periodenya. Ada beberapa periode. Ada periode kegelisahan. Tentu ya, teman-teman, apapun yang sifatnya perubahan perilaku, perubahan orientasi, sikap dan perilaku pasti diawali oleh kegelisahan kan teman-teman ya. Ini saya mau jadi seorang sufi dari dosen sufi, dari dosen yang rasional ingin menjadi dosen yang sufi. Wah, itu pasti perang batin. Teman-teman akan merasakan nanti misalnya ada orang yang melamar. Ini karena perempuan semua yang nongol. Wah, itu apa teman-teman tidak gelisah? Konon istri saya yang itu nggak bisa makan berapa hari gitu. Karena nggak pacaran toh. Saya ketemu, saya bilang saya ingin melamar kamu, mau nggak? Wah, itu kaget. Pas sudah nikah bilang, oh kamu itu dulu kejam banget, nggak ngasih pendahuluan. Langsung bukan nembak lagi, ngebom. Sampai bingung katanya. Jawabannya setelah seminggu apa berapa hari, temui orang tua saya. Nggak jawab mau apa tidak, temui orang tua saya. Itu kegelisahan, konversi kan. Periode kegelisahan. Oke. Kemudian yang kedua, periode krisis. Nah, teman-teman, dari kegelisahan yang sangat itu
akan melahirkan krisis. Sama ya teman-teman tadi jawabannya. Krisis. Kapan menjadi konversi agama dari periode krisis itu? Ketika solusi yang diambil, misalnya ya agak lebih kehidupan mungkin, ada orang yang resah misalnya menjadi, maaf ya contoh ya, kalau Ghazali kan gitu dulu kan, masih ingat Tahafutul Falasifah, kerancuan filsafat ya. Nah beliau kan gelisah menjadi seorang filsafat. Ini kasus Ghazali ya teman-teman, Ghazali. Beliau sebelumnya seorang filosof. Di akhir hayatnya Ghazali kan menjadi, kecoret-coret. Menjadi seorang apa teman-teman? Sufi. Iya, dia filosof besar kan, tetapi konversi ke Sufi. Oke. Dia gelisah, kegelisahannya gimana? Nulislah dia buku tentang Tahafutul Falasifah. Apa tahafut itu? Kerancuan. Bukan kesesatan. Kerancuan apa? Sedikit kesesatan. Berfilsafat. Oke. Kemudian periode selanjutnya setelah gelisah adalah krisis. Nah, Ghazali mengalami krisis. Di buku itu ya, mengalami krisis konversi. Ini jalan selanjutnya adalah mau ke Sufi. Gimana? Krisis itu. Oke. Nah, di periode krisis itulah yang menentukan apakah seseorang konversi apa tidak, teman-teman. Ya. Sama tadi juga dengan perubahan status, misalnya ditinggal pasangan ya. Pasangan meninggal atau diputusin pasangan padahal sudah undangan menyebar. Itu gelisah terus krisis. Nah, periode krisis inilah yang menentukan. Karena di krisis ini ada yang mengambil cara-cara agama, tambah soleh, puasa, dengan masalah yang menimpanya, musibahnya, tahajud. Ada yang bunuh diri kan, ada yang non keagamaan, ada yang lari ke narkoba ya. Orang mengalami masalah krisis, itu ada yang mengambil solusi keagamaan, solusi religius sama solusi non-religius. Ada yang sampai bunuh diri ya teman-teman. Menurut kita kan, ya kalau ditinggal pasangan ya tinggal cari lagi kan, itu gitu ya. Rasio kita kan begitu, pendekatan rasio. Tapi itu kan bukan masalah rasio toh. Masalah emosi kan, sakitnya tuh di sini. Malunya itu sudah kemana-mana, sudah dibonceng kemana-mana, sudah dilamar, sudah selamatan. Loh, si Kang Mas malah berpaling ke yang lain. Aku lebih baik bunuh diri aja. Karena emosi kan itu. Pendekatannya afeksi kan. Nah itu. Nah, krisis ini akan menyebabkan seseorang konversi kalau yang solusinya adalah solusi-solusi keagamaan. Semakin dekat kepada Tuhan berarti semakin baik toh. Jadi menjalankan puasa daun kayak Asa. Jadi bangun terus malam. Lagi break Pak. Karena sakit sekali ditinggalkan misalnya. Jadi bangun malam terus, menangis, jadi soleh, jadi tawadu, jadi humble karena tahajud terus dari masalah yang menimpanya. Oke. Setelah krisis, mantap. Oh, mantap. Aku mau menjadi seorang sufi. Periode damai. Setelah pilihannya, setelah krisis itu, periode damai, tenang, harmoni. Mantap. Periode kemantapan. Kayaknya ini jalan saya. Kayaknya ini jodoh saya. Yang kemarin ngapusi terus. Kayaknya ini jalan saya. Butuh kepastian, bukan butuh gombalan-gombalan. Kayaknya ini. Yang kemarin saya lupakan. Nah, ini periode damai. Jalan kata Ghazali, filsafat harus ditinggalkan. Sufi adalah jalan saya, kata Ghazali. Itu ya. Oke. Dan terakhir,
Baru bisa dikatakan konversi ketika ada ekspresinya. Perilaku itu empirik. Kalau masuk sufi ya bajunya putih-putih, jenggotnya dipanjangin. Kalau belum panjang pakai jenggot palsu, pakai jambang, pakai sorban, sudah ekspresi. Kalau belum begitu, belum konversi ke sufi. Dari seorang psikolog misalnya. Itu ya, dari seorang psikolog ke seorang sufi. Ini dia. Oke, prosesnya itu gelisah dulu, pasti ya, semua perubahan sekecil apapun pasti kita akan mengalami bahasa teman-teman milenial ini galau. Pasti galau. Kemudian krisis konversi yang amat sangat. Jika yang diambil adalah solusi keagamaan, maka itu akan menjadi konversi agama. Sholatnya jadi rajin banget gitu. Jadi ya sholatnya jadi nambah, sunah-sunahnya semua nggak ada yang ketinggalan. Kemudian ada periode damai, tenang, harmonis. Kemudian ada periode ekspresi konversi. Perilaku, perubahan perilakunya di sini. Oke, ini belum perilaku yang atas ini. Ini masih sikap, ya kan? Nah, ini perubahan perilakunya di sini dia. Oke, teman-teman, itu dari proses konversi. Mohon dicatat kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi betul seperti yang teman-teman katakan tadi, banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor konflik. Teman-teman tadi bilang apa? Ketegangan, toh? Tegangan. Kalau Ghazali itu konflik itu filsafat itu, ya. Konflik, betulkah filsafat itu jalan kebenaran yang yang menekankan pendekatan-pendekatan rasional dalam beragama, dalam berapapun kan? Konflik. Mungkin orang yang ingin berubah dari psikolog nih, nanti misalnya Anda mau ke sufi, konflik. Banyak ya teman-teman yang konversi ke Islam misalnya untuk menyebut, maaf, untuk yang non muslim maaf ya nanti kalau lihat di YouTube-nya, karena konflik toh. Karena konflik kan, konflik tentu psikologi, konflik internal kan. Misalnya untuk menyebutkan teman saya, dia bilang dalam agama saya itu masa sih semua dosa pasti dimaafkan, asal sebesar apapun dosa itu tetap akan masuk surga, asal percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selesai itu semua urusan. Itu Asaiza Fauzia. Iya, agama teman saya itu. Tapi saya nggak berani nimpal ya, jangan-jangan mancing saya gitu misalnya. Ya, konflik kan. Ada juga kan yang masuk Islam, misalnya lihat di YouTube itu, karena konflik itu. Masa sih saya yang kehidupannya, ini siapa namanya kemarin di Amerika itu, kehidupannya yang alkoholik, kemudian free sex, ke orang tua tidak patuh, masa saya masuk surga? Dan dia ketemu dengan tradisi Islam yang birrul walidain sebagai kunci masuk surga kan teman-teman, birrul walidain toh? Ya toh, surga kuncinya kan keridhaan orang tua atau ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yang kedua, dia melihat Islam mengatur pola makan. Mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh. Yang ketiga, dia melihat Islam mengatur perilaku seks. Tidak boleh sesama jenis dan hanya boleh satu pasangan, tidak boleh pindah-pindah. Itu yang membuat konversi loh. Konflik yang dia alami. Itu konflik. Yang kedua, kontak dengan tradisi keagamaan lain pasti ya teman-teman. Kontak dengan tradisi keagamaan lain pasti menyebabkan konversi. Saya juga mungkin termasuk yang konversi ya. Dulu di pesantren saya yang pertama di Garut,
itu takbiratul ihram tuh teman-teman nggak boleh itu perhatian lalai kepada selain Allah, sehingga Allahu Akbar itu. Kalau ingat jemuran Allahu Akbar bisa 3 kali 4 kali nggak selesai itu. Iya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim, wes niat Allahu Akbar selesai. Ada konversi juga ya. Ya toh? Ya teman-teman juga gitu kan. Dulu yang sangat ketat banget harus gini-gini, sekarang urusan sudah diserahkan ke Tuhan kan. Yang penting sudah ada ini. Pasti ini kontak dengan tradisi agama lain. Karena itu kontak tradisi dengan agama lain, cross culture ini cross culture ya, passing over itu penting sekali. Yang pertama bisa untuk menguatkan keberagaman kita atau memungkinkan seseorang melakukan konversi. Itu teman-teman semuanya. Selanjutnya ini dia sugesti dan imitasi. Pasti tadi sudah ada disebutkan ya, sugesti dari diri sendiri, kekuatan. Kemudian imitasi juga meniru yang lain kan. Oh, saya lihat kata tes saya itu Fauzia itu sekarang setelah masuk ke sufi, saya sufi lagi ya. Kelihatannya orangnya lebih tenang, lebih bahagia, lebih langsing. Saya juga mau gitu. Kayak Fauzia katanya. Itu juga Michelle misalnya. Nah, itu imitasi ya. Kemudian ada kan teman-teman pengalaman kita melakukan kebaikan karena melihat orang kan teman-teman, ada ya? Betul ya? Oh, lihat orang itu maka dakwah yang baik kan betul ya, dengan contoh yang baik, berbuat hasanah toh teman-teman, jangan dengan omongan toh. Oke. Baik, itu dia. Selanjutnya yang ke ini ada emosi. Nah, tentulah konversi itu adalah faktor emosi. Teman-teman yang kalau nonton film sedih siapa yang nangis? Pas saya nangis gak, ikut nangis gak? Kalau ada film apa yang sedih itu Fauzia? Michelle, drakor atau apa yang suka termehek-mehek itu film apa? Film tentang keluarga Pak. Iya, yang tentang keluarga paling yang bikin sedih. Oh ya gitu. Kalau teman-teman sering hanyut dengan film yang menyentuh perasaan, itu kemungkinan konversinya besar sekali. Melakukan konversi, sering konversinya besar sekali ke arah yang lebih baik itu. Tapi kalau ada film sedih malah bilang, oh apa tuh? Ngono wae kok nangis, nonton ngono wae kok nangis. Itu angel itu konversinya, atos biasanya. Karena memang konversi itu persoalan emosi, toh, afeksi toh. Nah, teman-teman kalau lihat film termehek-mehek, misalnya ambil tisu, itu orang mudah sekali konversi. Tapi kalau ada orang nonton film nangis malah dia bilang, kamu ngapain tuh kok malah nangis film? Itu angel itu orang konversi itu. Angel. Oke. Kemudian pasti ini ya, adolescence. Kalau kita kaji, mungkin ada di psikologi perkembangan ya teman-teman, masa remaja adalah masa yang sangat besar kemungkinan seseorang mengalami konversi agama ini, walaupun tidak menutup kemungkinan di luar itu. Ini riset ya teman-teman. Kemudian masalah teologi, pasti kok teologi saya kok kayak gini. Teologi orang itu, kelompok itu kalau lebih rasional, lebih bisa diterima keberagamaannya dengan akal gitu, lebih sesuai dengan perkembangan sains. Masalah teologi bisa ya. Nah, saudara-saudara kita yang dari Kristen misalnya yang banyak masuk Islam itu karena persoalan teologi biasanya berawal dari persoalan teologi Tritunggal atau Trinitas ya, itu persoalan yang amat pelik bagi mereka-mereka. Kemudian kemauan pasti tadi kata teman-teman tadi sugesti ya, itu dia. Kalau ini semua konflik
kontak dengan tradisi keagamaan, sugesti dan imitasi, emosi, adolesen, teologi, dan juga ada kemauan, merupakan faktor-faktor di riset-riset psikologi agama yang mempengaruhi seorang melakukan konversi. Walaupun ada konflik, walaupun kontak dengan tradisi agama lain, ada sugesti, ada imitasi, emosi, masa remaja, ada teologi, kalau tidak ada kemauan, ya tidak akan terjadi apa yang disebut dengan perubahan yang sangat besar ini, konversi agama. Nah, teman-teman, dari perspektif waktu, konversi itu macamnya ini. Ada yang konversi tiba-tiba. Nah, yang tiba-tiba itu apa? Yang highly emotional quality. Nah, yang tiba-tiba, maka kalau ada teman kita yang berubah tiba-tiba adalah lebih mengedepankan afeksi. Karena afeksinya menonjol. Oke. Itu yang tiba-tiba. Lebih dominan emosinya daripada rasionnya. Dulu pelatihan-pelatihan ISQ, teman-teman ingat nggak ya? Ada Emotional Spiritual Quotient Ari Ginanjar, kemudian pelatihan-pelatihan yang lain. Itu yang disentuh ini emosinya. Hadis tentang siksa neraka, hadis tentang ini, wah pada nangis itu pesertanya. Sehingga lucu teman-teman, pelatihan yang sama diperuntukkan untuk dosen-dosen UIN, IAIN ketika itu. Pesertanya nggak nangis, ketawa-ketawa karena udah biasa dengan hadis itu. Dengan cerita siksa neraka di pesantren biasa, udah nggak kebal, udah nggak emosinya, udah nggak jalan. Tapi kalau untuk orang-orang umum, nangis-nangis itu. Ingat dosa, ingat ini. Ya, orang IAIN udah biasa bicara dosa ya. Nah, kayak itu. Dan biasanya lebih cepat slide back toh, yang emosional ini ya, lebih cepat kembali. Kan setelah workshop itu atau pelatihan itu, setelah keluar ya biasanya juga biasa lagi. Udah ada konvensi yang bertahap, gradual, yang more intellectual type. Yang gradual ini, yang bertahap ini karena ada aspek intelektual berperan di dalamnya, tidak hanya aspek emosional. Diresapi dulu, dipertimbangkan secara matang, hitung-hitungan, nah itu dia. Kemudian yang terakhir, ini yang lebih stabil teman-teman, yaitu religious socialization. Melalui social learning, pembelajaran sosial toh. Itu perubahan yang lebih lama, konversi lebih lama. Dari sinilah ya teman-teman relevan dengan pemikiran para kiai kita dulu ya. Ada membangun pesantren itu ini supaya santri, siswa berubah ke arah yang lebih baik itu melalui pembelajaran sosial, interaksi sosial di dalamnya. Kata teman-teman, kalau nanti udah berkeluarga, ingin membangun karakter ke anak-anak, itu bangunlah di rumah. Supaya tidak jadi pemarah, ya orang tuanya jangan marah-marah. Ya toh? Kalau ingin membentuk karakter anak yang pemaaf, ya orang tuanya juga harus menjadi pemaaf di lingkungan toh. Oke, sip. Itu ya. Kalau yang sudden conversion itu yang highly emotional quality, kemudian yang gradual conversion itu yang more intellectual type, kemudian ada yang perubahan karena religious socialization, baseline control group, itu based on social learning. Teman-teman, kemudian apalagi? Macam-macamnya ini teman-teman ya, tadi betul kawan-kawan. Ada konversi tradisional yaitu perpindahan agama atau perubahan keyakinan agama induk atau denominasi dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam, dari Katolik ke Kristen ada ya juga ya, karena mau menikah dari Kristen ke Katolik atau Katolik ke Kristen. Ada yang ke Hindu kemarin ya, yang ke Hindu, yang ke Buddha juga ada. Di Barat itu juga banyak yang ke Buddha ya, karena pencerahan itu olah rohani. Itu yang tradisional, yang new religious movement, yang sekarang ya intra-agama itu. Dari NU misalnya ke Muhammadiyah. Dari Ahmadiyah ke apa? Ke Syiah. Intra-agama. Sama dalam
Kristen itu orang Kristen biasa ya teman-teman, kalau pindah rumah tidak ada gereja sebelumnya bisa masuk daftar ke gereja yang lain. Dulu ada Children of God ya, ngeri ini kalau diceritakan. The Divine Light Mission, The Moon's Unification, ada Central. Ini yang tradisional, yang sekarang yang antar, kemudian ada yang gerakan keagamaan baru. Ada Sufi kota ya teman-teman sekarang, Sufism kota ya. Ada yang dulu yang sebagai seorang tadi itu kayak Ghazali, dari seorang filosof menjadi Sufi. Nah, itu yang intra. Baik, satu slide lagi, mohon bersabar. Nah, apakah orang yang konversi ini, teman-teman, adalah misalnya Tasaiza atau Fauzia atau siapa lagi nih yang kelihatan, Michelle, Asa, berubah Anda? Apakah Anda itu mengalami keselamatan jiwa atau konversi, atau di brainwash orang, atau hasil dari brainwashing? Apakah seseorang berubah itu karena konversi, perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik, pencerahan tadi, atau brainwashing? Nah, itu opini umum ya tentang konversi. Misalnya ada orang berubah, terus dicibir, dia habis itu loh, habis ikut pengajian itu loh. Atau ada orang berubah, oh iya dia berubah karena sudah sekian tahun berubah pelan-pelan. Apakah itu? Bagaimana menjawab itu? Ya, apakah konversi itu sebagai keselamatan jiwa atau brainwashing? Bisa dilihat dari beberapa hal ini, teman-teman. Oke, mana tidak muncul? Why? Tidak muncul. Oke, ini dia. Bisa dibedakan kapan? Kalau sudden tadi mungkin brainwashing toh, atau juga mungkin keselamatan jiwa, mungkin konversi. Kemudian bagi siapa? Kalau ada orang yang memang sudah di situ, misalnya dia berkecimpung di perkumpulan orang-orang sufi misalnya, dan menjadi lebih baik, nah itu ya konversi kan. Kemudian tipe mana? Tadi sudden kah, gradual kah, atau social learning? Pada sistem kepercayaan mana dan melalui proses apa? Nah, itu yang bisa membedakan brainwashing sama konversi ini, teman-teman. Baik, teman-teman semua, itu penjelasan saya dari apa yang teman-teman tadi sudah cari ya, informasi di sebisanya. Nah, untuk masih ada sekitar 5 menit atau berapa menit, monggo yang mau bertanya saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Silakan. Mau menanggapi boleh nggak? Siap, silakan. Sebenarnya ya Pak, untuk sebuah konversi agama yang saya rasain ya Pak, saya dulu kan Daud tuh Pak, Daud, tapi emang buat nazar gitu loh Pak, dan kebetulan juga sahabat saya juga Daud, jadi kebawa. Nah, sebenarnya ada konversi yang salah juga di sana gitu, karena waktu itu kan saya buat mutusin Daud itu karena memang pengen bener-bener mepetin yang punya, yang mengendalikan dunia ibarat kata gitu Pak. Dan itu konversinya cepet banget sih Pak, masuk yang berarti yang surrender tadi ya, surrender itu. Tapi setelahnya itu juga dari kepribadian saya, dari lingkungan, dari banyak hal yang mempengaruhi saya untuk nggak Daud lagi. Itu karena mau ujian kelas 12 itu. Nah, sebenarnya buat konversi agama tuh kendalanya adalah itu Pak, labilitasnya itu loh Pak, labilitasnya. Dan
untuk konversi agama itu teman-teman saya kan juga banyak yang down juga. Jadinya sampai vertigo gitu Pak. Pernah kan waktu itu kan saya mendapat terus habis itu berhenti karena emang mau banyak hal yang harus dilakuin, banyak pikiran yang dikuras sehingga untuk mendapat itu juga susah banget Pak. Saya dulu sampai nggak sahur, pokoknya harus tepatin janji gitu, berarti kata kayak gitu. Nah teman saya itu pernah sampai mau pingsan, sampai mudah muter-muter gitu. Akhirnya tugas saya sebagai teman itu juga untuk membantu dalam konversi agamanya dia tuh bahwa ya Allah juga nggak suka deh kayaknya kalau kita konversi agamanya kayak gini, berkata gitu. Nah mungkin itu sih Pak sharing sedikit dan bagaimana menurut Bapak gitu kita sebagai manusia itu agar konsisten gitu dan terus mengkonversi agama kita ke dalam hal yang lebih baik terus gitu Pak. Oke, terima kasih. Konversi agama itu pertama tadi adalah pencerahan ya, bukan kesusahan. Enlightenment, pencerahan jiwa dalam konteks psikologi ini. Yang kedua, konversi itu adalah di istilah lain adalah pertaubatan. Yang ketiga, kata kunci dari konversi teman-teman, perubahan perilaku dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik, ke arah yang baik. Jadi apakah apakah si ibu itu mengalami konversi sekarang atau slide back? Itu yang tahu siapa? Pelakunya kan? Yang tahu pelakunya. Maka jika itu tidak terjadi konversi nanti akan jadi slide back. Itu ya kata kunci konversi. Anda yang tahu bisa sudden tadi, bisa gradual tadi, bisa lebih lama lagi. Tapi pastikan bahwa perubahan besar itu merupakan pertobatan. Yang kedua, perubahan ke arah yang baik. Nah, itu dia. Itu baru konversi. Kalau menyusahkan, itu bukan konversi. Bukan konversi, itu keberagaman yang siksaul kan, memberatkan. Puasa tapi tersiksa. Itu keberagaman siksaul ya. Keberagaman yang terpaksa, pengalaman keagamaan tertiary mungkin yang membebankan. Yang membebani gitu. Itu ya, saya kembali ke subjeknya. Oke. Yang selanjutnya Elma. Mana Elma? Iya Pak. Izin. Ini Pak ada nggak Pak? Adakah? Ya Elma silakan. Ya Pak. Oh ini. Saya ingin bertanya ya Pak tentang konversi agama ini. Kan ada banyak ya Pak yang berpindah agama, khususnya yang saya sering dengar itu Islam ke Kristen gitu. Yang saya dapat dari media cetak, media massa kayak gitu. Terus salah satu penyebabnya yang paling saya sering dengar itu krisis ekonomi ya Pak. Artinya kan ketika seseorang membutuhkan hidup yang primer kayak makanan, sandang, dan kesehatan dan lain-lain. Terus apakah zaman sekarang ini kan pengaruh penyebab kristenisasi itu kan kayak luar biasa banyak gitu ya Pak. Terus kemudian keadaan konversi agama itu jadi semakin adanya yang mengorbankan keyakinannya demi pembiayaan hidupnya yang lebih terjamin gitu. Terus yang ingin saya tanyakan, ada tidak ya Pak solusinya? Maksudnya solusi dari yang saya maksud itu ketika terjadi krisis ekonominya itu bagaimana psikologi agama melihatnya, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Elma, terima kasih. Anda ini seorang ustadzah ya, bukan seorang peneliti psikologi. Oke. Terima kasih Elma. Kata Anda ada konversi agama, pindah agama dari Muslim ke Kristen ya. Tapi Anda jangan lupa Elma, yang dari Kristen ke Islam juga banyak sekali ya. Banyak sekali, dan itu more intellectual person. Do you know what I mean? Biasanya orang Kristen yang masuk ke Islam itu secara intelektual mapan, secara ekonomi mapan, sebuah pencarian yang lama, yang highly intellectual type,
yang berdasarkan social based learning. Lama, bukan yang tiba-tiba. Nah, yang Anda ceritakan, orang masuk keluar dari agama Islam ke agama apapun karena faktor ekonomi, itu yang sudden itu, Elma. Dan yang sudden itu, yang cepat-cepat itu rawan slide back, rawan kembali ke agama lama. Makanya di mualaf center ya teman-teman, itu kalau ada yang ingin masuk Islam ditanya dulu, udah mantap belum? Ada paksaan tidak dari orang lain, supaya tidak slide back, supaya tidak kembali. Kalau belum siap jangan dulu. Kalau belum siap jangan dulu. Itu mualaf center begitu. Kalau ada karena faktor calon biasanya ditahan dulu. Calon istri atau calon ini, Anda harus belajar dulu. Nah, gitu. Jadi yang Anda ceritakan itu, Mbak Elma ya, ada tipe konversi yang sudden karena iming-iming ekonomi. Peneguh ya, kata Peter. Kalau iming-iming ekonominya sudah habis, itu pindah lagi loh itu Elma biasanya. Balik lagi. Itu ya Elma ya. Bagaimana kita sebagai agak nanya, bukan kalau sebagai dosen ya gak masalah toh. Sebagai peneliti selama itu untuk kebaikan pelakunya. Lebih baik hidup kan lebih bagus toh hidup di agama yang dia bisa membuat dia bahagia kan, supaya healthy minded kan, beragama dengan kebahagiaan, beragama dengan optimisme, beragama dengan keterbukaan, daripada di agama lamanya yang membuat dia tersiksa, terbebani, malah melakukan pelecehan-pelecehan terhadap Rasulullah kan lebih baik toh. Itu ya Elma. Nah, dari peneliti tidak kita sebagai peneliti psikologi agama tidak berupaya untuk mencegah konversi, tapi mendeskripsikan, meneliti kasus-kasus atau fenomena konversi agama. Gitu ya Elma? Ustadzah Elma? Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Oke. Baik, yang lain silakan. Masih ada beberapa menit. Jika berkenan. Ini ada chatroom. Iya juga Pak. Iya juga Pak chatroomnya. Nah. Baik, silakan. Kalau masih ada, saya mohon izin dulu untuk moto dulu ini ya. Silakan, ada pertanyaan? Cukup? Wah, WhatsApp saya belum kebuka sih. Sambil menunggu silakan yang udah bertanya. Boleh 2 kali, yang sudah nanya lagi. Bima mau nanya apa kepencet? Tasaiza nanya, Fauziah biasanya nanya deh. Bapak ini nanti materinya dikirim ke YouTube kan Pak? Slide-nya iya, materinya iya. Saya belum buka ini, maaf. Belum buka WhatsApp web. Terus gimana nyimpennya? Taruhnya di mana? Di Word ya? Boleh. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain? Sheet 2. Oke, yang mau pinjam buku, maaf ya, kapan-kapan. Lupa. Oke, Pak. Kalau nggak di WA itu lupa. Oke. Mari teman-teman kalau ada pertanyaan. Apakah cukup sore ini? Oke, kawan-kawan, kalau memang dirasa cukup, tentu terima kasih atas kontribusi teman-teman, antusiasmenya yang sampai akhir menemani ini. Ada 4, Fauziah, Tasaiza, Michelle, tadi ada Rizky ya, ada Asa, dan siapa lagi? Ya 4 itu.
Mohon maaf kalau banyak kekurangan teman-teman semua. Marilah kita tutup silaturahmi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang on cam maupun yang off